Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryendrawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi UMY 2019. Dan di belakang kamera ini ada teman-teman saya, Mila, Humam, sama Yufi. Nah, ini sebelumnya Masnya bisa kenalan dahulu, ini namanya siapa, jurusan apa, terus dari kampus mana, terus jabatan di radio, sama radio apa. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Fajrul Falah Solihin dari Pendidikan Bahasa Inggris UMS 2018. Di Rapma FM ya, radionya namanya Rapma FM, itu radio kampus UMS, jadi kru dan juga announcernya, jadi penyiar. Jadi gini Mas, tujuan kami itu mau cari tahu tentang radio yang ada di kampus UMS atau sharing-sharing aja gitu. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung pertanyaan pertama aja ya Mas. Itu boleh dijelaskan nggak Mas, biografi atau latar belakang berdirinya radio di UMS itu gimana sih Mas? Oke, jadi langsung aja ya jawab ya. Ya, langsung aja. Jadi dulu itu jadi anak-anak teknik kan biasa ya, anak teknik itu kayak bikin-bikin sesuatu. Nah dulu tahun 97 itu bikin radio, namanya itu Rapma. Jadi Rapma itu Ya. kepanjangannya Radio Penelitian Mahasiswa. Hmm. Awalnya ya emang mengakomodasi buat mahasiswa yang melakukan penelitian. Tapi dari waktu ke waktu akhirnya berangsur-angsur jadi radio yang ya seperti sekarang ini radio-radio kayak ada apa namanya, ada hiburannya, terus ada juga banyak apa namanya program siar lain yang ke entertainment hiburan gitu. Mas, gini, terus pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Mas cara radio di UMS itu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang? Kan bisa dibilang kalau radio ini sekarang peminatnya berkurang ya dari yang dulu gitu. Terus itu gimana Iya cara sih. beradaptasinya? Atau Ya dulu itu sebelum iya. cara-caranya gimana ini? Dulu itu aku juga sebelum masuk ke Rapma itu juga mikir, sekarang ini kan banyak banget tantangannya ya, ada Ya, podcast, terus ada YouTube, terus ada TV juga. Nah itu dulu aku mikir radio emangnya masih laku dan masih ada yang dengerin. Nah terus aku pas masuk ke situ tuh tahu ternyata caranya radio itu bisa survive adalah dengan masuk ke teknologi yang baru itu. Sekarang kan ada banyak banget radio-radio itu rata-rata punya channel YouTube pertama, ya, terus juga punya podcast, punya sosial media, punya IGTV, terus IG-nya itu juga salah satu sebagai apa namanya, salah satu media pemasaran dari radio tersebut. Apa namanya, rata-rata penawar-penawaran di IG iklannya itu juga masuk di Instagram. Jadi radio itu nggak cuma on air di siarannya, tapi juga di sosial media. Gitu. ya. Jadi kan tadi udah dijelaskan nih Mas cara adaptasinya. Nah, terus menurut Mas itu kalau untuk tahun-tahun ke depan itu tantangannya itu jadi seperti apa? Terus menurut Mas itu cara menghadapi tantangan-tantangan yang baru itu gimana? Waduh, kalau yang buat tahun ke depan, jujur karena kita kan dulu mungkin 20 tahun yang sebelumnya, kayak Ya, tahun-tahun 2000 awal, kan juga kita nggak bakal tahu kalau 20 tahun yang akan datang itu bakal ada ya, podcast, bakal ada YouTube, TV, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang juga belum bisa diprediksi ya, mungkin kemajuan zaman ke depan itu seperti apa. Tapi kalau kita ngelihat polanya, radio itu selalu adaptasinya dengan cara kita terjun masuk ke penantang baru tersebut. Misal ada podcast baru, kita bikin podcast. Ada YouTube, channel YouTube, kita bikin channel YouTube. Ada sosial media IGTV sama post Instagram, kita juga masuk ke situ. Jadi tetap masuk ke penantangnya gitu lah. Mas, ini pertanyaan terakhir ya Mas. Nah, ini kan Hmm. lagi pandemi ya COVID-19. Nah, terus kan ada halangan-halangan apa aja sih Mas buat penyiar gitu? Siaran itu ada halangan nggak Pak selama pandemi kayak gini? Halangannya apa aja gitu? Kalau radio secara umum aku kurang paham ya. Ya, Tapi dulu itu kalau di UMS karena UKM kan karena kita juga masuk ke UKM,
itu UKM semua dibekukan. Dalam artian nggak ada boleh kegiatan di kampus karena di lockdown semua kan. Iya. Akhirnya kita pending siaran itu sampai hampir 5 bulan, dan baru kemarin awal September kalau nggak salah itu kita baru bisa mulai siaran lagi. Dan itu pun tetap harus diawasi dengan memakai hand sanitizer, terus cuci tangan, pakai masker, pakai apa namanya yang pokoknya protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan ketika siaran. Oh, jadi Itu gitu sih ya, kalau Mas. yang di UMS. Oh, mungkin cukup sekian gitu aja, Mas. Iya, Sharing-sharing kali ini. Sebenarnya makasih banget, Mas, ini udah nyempatin waktunya buat kita, buat tanya jawab. Ini menarik banget iya pembicaraannya, sama-sama, santai. jawabannya. Ya, sekali lagi Sukses, makasih, Mas. sukses. Sukses terus. Hmm, Saya mewakili teman-teman saya bila ada salah pertanyaan atau salah kata, saya mohon maaf. Ya, cukup sekian, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.